Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian. Selamat datang di Technovation Webinar 19 September 2024 ini. Semoga Ibu, Bapak, saudari-saudara sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan baik-baik semuanya. Oke, hari ini kita akan menyelenggarakan webinar berjudul AI and Smart Innovations, The Future Ready Skills for Everyone. Ini akan menjadi suatu interactive lecture tentang AI di robotics dan autonomous system sebagai case study, dan juga must have AI skills for your business and career. Ini luar biasa sekali, kita sudah hadir ada lebih dari 60 partisipan, nanti masih akan bertambah lagi, tapi supaya kita bisa lebih efektif, kita mulai saja webinarnya ya, gitu. Oke, terima kasih ya Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kita ini. Perkenalkan, saya adalah host untuk webinar ini. Saya Fajar Direndra Gregory. Saya adalah CEO dari PT SSCX Teknovasi Reka Prima, atau kita sebut SSCX Technovation. Nah, di hari ini, di pagi ini, ada beberapa acara dalam webinar ini. Pertama opening, nah ini kita sudah mulai openingnya. Kemudian akan ada core session, ini akan dibawakan oleh sahabat saya, Bapak Ogi, nanti juga akan saya perkenalkan mengenai beliau. Core session yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab pada sesi tersebut juga. Selanjutnya akan ada sesi setelah core session, sesi yang kita sebut Hacknovate. Nah, Hacknovate itu apa? Nanti saya ceritakan sedikit. Dan tentunya di ujung acara kita akan wrap up, ada juga e-certificate untuk para hadirin, para peserta webinar, dan kita closing. Nah, sedikit mengenai Hacknovate. Jadi mungkin Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian, excellent people, technovators, pernah melihat di medsos ada yang disebut life hack. Nah, life hack itu apa? Kalau definisinya menurut Merriam-Webster, usually simple and clever tip. Jadi tip and tricks ya, untuk kita bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaan kita sehari-hari dengan mudah dan efisien. Nah, itu adalah hack. Mungkin seringkali didengar hacker. Wah, hacker itu konotasinya negatif. Wah, jahat, menghack. Mungkin kita ingat kasus PDNS beberapa waktu yang lalu kena hack. Sebetulnya hack itu asal katanya bagus, yaitu kita dengan cerdik, kita bisa menemukan cara untuk membuat sesuatu dengan lebih mudah, efisien. Nah, kita mengambil kata hack dari sisi positifnya, lalu kita combine dengan innovate, jadi hacknovate, yaitu cara-cara yang lebih cerdas, yang lebih cerdik, untuk kita terus-menerus mengimprove bagaimana kita men-solve daily problems, sehingga kita bisa membangun inovasi. Kami percaya inovasi itu tidak sekali jadi satu malam, melainkan itu adalah kumpulan dari, kalau kata pepatah, sedikit demi sedikit kemudian menjadi bukit. Nah, kita menggunakan istilah Hacknovate dari SSCX Technovation ini ya kira-kira 2 tahun yang lalu. Ini akan menjadi satu sesi juga yang kita berikan untuk sharing mengenai tips and tricks buat Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian. Baik. Nah, izinkan saya juga memperkenalkan penyelenggara acara ini, the organizer. Pertama, dari SSCX Teknovasi atau SSCX Technovation, ini merupakan perusahaan yang fokusnya adalah membantu perusahaan, organisasi, bahkan individual untuk melakukan, kita nyebutnya making the digital leap, lompatan digital. Transformasi digital, bagaimana kita bisa melakukannya dengan efektif, kita bisa sedikit shortcutting juga, ya tips and trick tadi, Hacknovate. Teknovasi memiliki beberapa anak usaha seperti ada di layar, ada penjaminan online, ada kita kolaborasi joint venture dengan Bantex untuk solusi-solusi dokumen, dan juga Semai yang fokus untuk digitalisasi di bidang agribisnis. SSCX Technovation menyediakan berbagai jasa dan solusi dari design, create, dan enable. Salah satunya yang kita banggakan adalah Yara. Yara adalah Your Digital Transformation Partner,
Ini adalah AI solution apa namanya yang akan memodernisasi dan membantu segala hal sehari-hari dari perusahaan atau organisasi Anda. Itu adalah SCC Innovation. Kita sambut berikutnya dari PT Cybernetica Teknologi Industri atau seringkali nickname Cyber. Didirikan 4 tahun yang lalu pada tahun 2018 dan Cyber merupakan suatu perusahaan yang fokusnya kepada riset dan pengembangan teknologi. Jadi kalau tadi Teknovasi lebih ke sisi produk yang commercialized, nah kalau Cyber adalah agak lebih hulunya sedikit lagi, teknologi development and research. Beberapa solusi yang dihasilkan melalui riset dan teknologinya adalah seperti ini, e-governance, solusi untuk pelabuhan, kemudian juga ada IoT nyamuk, jadi ngitungin nyamuk ya, nyamuk demam berdarah, supaya kita bisa tahu di mana terjadi sebaran-sebaran wabah tersebut. Lalu ada otomasi terminal tentu saja, dan ini yang akan menjadi pembahasan kita yang seru hari ini adalah automatic guided vehicle atau AGV. Selanjutnya kita sambut juga dari unit riset ITB, Autonomous System Laboratory. Autonomous System Laboratory ini fokus pada R&D atas intelligent system yang dapat beroperasi secara independen, atau ini yang seringkali disebut autonomous. Beberapa hasil penelitiannya seperti di layar ini, ada brain controlled wheelchair. Wow, jadi pakai ini jadi wheelchairnya bisa jalan-jalan sendiri gitu ya. Sorry, bukan jalan sendiri, jalan di komando dari apa namanya brain controlled gitu. Ada autonomous vehicle juga yang bisa dengan cerdas bisa menghindari halangan-halangan di jalan. Ada juga formation mobile robot, dan ada lengan manipulator lengan robot dan seterusnya, serta ada berbagai simulasi dan juga solusi-solusi yang menarik lainnya. Seperti itu. Nah, ini seru sekali. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang baru joining. Saat ini kita sudah lebih dari 90 peserta, luar biasa, ramai sekali pagi hari ini. Semangat sekali semuanya, sepertinya semangat berinovasi. Wah, mantap. Dan terima kasih juga teman-teman SCC Technovation beserta anak-anak usahanya, PT Cyber, dan juga dari ITB Robotics Lab. Baik. Nah, sedikit bercerita. Kenapa sih AI, kenapa sih ini, kenapa sih itu ya? Kenapa sih? Oke, izinkan saya membuka sedikit dengan cerita. Kenapa kita harus lebih cerdas, semakin cerdas, dan upskill? Upskill maksudnya kita lebih kekinian dalam kita punya skill dan keterampilan ya. Kenapa sih? Kita sedikit lihat sejarahnya. Sebelum AI yang lagi seru dan hype kemana-mana ini, AI itu adalah suatu sistem yang belajar untuk melakukan tugas. Hasilnya, otomasi, sistem itu bisa akurat dan presisi. Automated, accurate, and precise. Nah, 2 tahun lalu, di bulan November, ChatGPT di-launch. Nah, semenjak itu, generatif AI itu semakin happening, hype, heboh, seru. Nah, siapa di sini, Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian yang sehari-hari sudah pakai ChatGPT atau LLM lainnya? Silakan boleh tulis-tulis di Zoom chat ya. Saya sudah pakai, atau bahkan saya malah buat LLM loh. Wah, oke, mantap tuh. Silakan dituliskan. Nah, setelah 2022 itu, banyak LLM atau Large Language Model yang di-launch. Misalnya, ada yang disebut Gemini, kemudian Microsoft dengan Copilot, kemudian ada Mistral, kemudian ada Hugging Face dengan Hugging Chat-nya, dan lain Perplexity, dan masih banyak lagi. Saya juga nggak hafal, itu udah puluhan LLM. Semua berlomba-lomba melaunch large language model yang seperti ChatGPT tersebut. Lalu, ini tanggal 19 September. Persis minggu lalu, 12 September, ChatGPT O1, O bukan 0 ya, O1 itu di-launch. Ini terobosan yang luar biasa lagi ya. O1 ini dia sudah
canggih, lebih bisa mikir, ya, lebih bisa mikir. Jadi ini makin seru dan makin happening kemana-mana. Nah, inilah yang disebut generative AI dari LLM, ChatGPT, dan seterusnya tadi. Generative AI ini belajar untuk create. Kalau tadi ini belajar untuk melakukan tugas, ini dia belajar untuk create. Hasilnya apa? Dia semakin otonomus, independen. Dia semakin kreatif. Nah, ini nih, kreatif. Jadi kalau sebelumnya itu automation, akurat, presisi, kalau sekarang menjadi semakin otonomus dan kreatif. Nah, terus why-nya tuh di mana? Kalau kita perhatikan, mungkin ibu bapak, saudari-saudara sekalian, excellent people dan technovators pernah mengalami sendiri yang kita sebut gejala-gejala halusinasi, halusinasi, ngarang. Jadi kalau ngobrol sama ChatGPT, dia selalu menjawab, dia tidak pernah menjawab tidak, bukan hanya ChatGPT ya, tapi LLM lainnya. Apapun dia bisa jawab, jago bikin esai gitu ya. Nah, kami biasanya menyebut itu halu kalau pakai istilahnya anak-anak sekarang nih, halusinasi. Nah, ini ada resiko tentunya, ya kan? Kalau misalnya saya tanya, wah, job desk-nya seorang bang teller ada berapa? Katakanlah ada 12. Lalu saya paksa, masa 12, setahu saya 30. Dia akan ngarang jadi 30. Waduh, bahaya sekali halusinasi seperti ini ya. Nah, Ibu Bapak bisa bayangkan spektrumnya itu seru. Di satu sisi ini otonomus, akurat dan precise. Nah, itu kata kuncinya saya garis bawahi, akurat dan precise. Artinya itu dia learning tapi rigid, kaku dan fix. Nah, sekarang dengan semakin canggih yang kita juga jadi semakin terpesona ya menggunakan berbagai AI sekarang, ini lebih bisa mikir, tapi resikonya halusinasi. Gimana caranya nih presisi, tapi juga halusinasi. Ini gimana nih? Nah, di satu sisi kita butuh precise, lah itulah justru kenapa AI atau robot menggantikan manusia, karena bisa lebih akurat. Tapi kok dia malah bisa halu? Nah, ini kan bisa kayak dua kutub yang berlawanan, tarik-menarik, berbentorokan ya. Ini ngeri juga nih seperti ini. Nah, itu adalah suatu latar belakang. Yuk kita obrolin bareng, yuk kita bahas bersama di sini melalui AI and Smart Innovations, the Future Ready Skills for Everyone. Nah, pada core session dari webinar ini akan dibawakan oleh Bapak Ogi Widyo Triatmo, PhD, sahabat saya. Beliau ini adalah Associate Professor dari Fakultas Teknologi Industri ITB. Research expertise-nya adalah kendali, robotics, dan autonomous system. Beliau juga adalah seorang senior member dari IEEE, suatu asosiasi elektronik dan engineering internasional, mendapatkan S1 dari Teknik Fisika ITB, mendapatkan S2-nya dari program Pasca Sarjana ITB untuk instrumentasi dan kontrol, dan mendapatkan PhD-nya atau S3-nya dari School of Mechanical Engineering Busan National University Korea. Mungkin Pak Ogi masih bisa sedikit-sedikit menerjemahkan K-drama mungkin Pak ya, atau K-pop. Tapi tenang saja, nanti interaktif lecture-nya akan dibawakan dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Korea, seperti itu. Nah, beliau ini jugalah yang mengepalai Autonomous System Laboratory ITB yang tadi sempat saya perkenalkan di awal, yang bikin ada brain control wheelchair, kemudian robot yang bisa menghindar obstacle dan bisa kerja bersama, dan autonomous vehicle juga. Nah, itu adalah intro pembukaan dari saya. Selanjutnya kita sambut Bapak Ogi. Silakan kalau mau applause bisa diberikan apa namanya emoji applause, ada di Zoom itu ada reaction emotion, kita berikan ke Pak Ogi. The screen is yours. Kita sambut. Baik, terima kasih Pak Fajar dan selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya dari Bapak Ibu. Kadang-kadang juga ada yang bilang selamat pagi menjelang sore gitu, biar, biar cepat selesai ini Cepat-cepat. pekerjaan. Baik, perkenalkan Bapak Ibu dan
adik-adik sekalian ya, yang mungkin ada juga yang masih mahasiswa. Eh, Perkenalkan, nama saya Augie Widya Triatmo, dan izinkan saya memberikan share screen sebentar. Apakah sudah terlihat sekarang? Sudah, aman Pak Ugi. Aman ya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Jadi seperti yang tadi disebutkan bahwa kita ingin sharing terkait dengan bagaimana AI, experience kita ya dalam menggunakan AI di robotics dan juga autonomous systems. Dan tentunya kita perlu mengetahui gitu ya kemampuan dan juga keterbatasan dari AI ya, sehingga kita bisa menerapkan AI ini uh, pada aplikasi yang tepat ya. Memang perkembangan AI sangat pesat ya, seperti yang tadi dikatakan Pak Fajar. Jadi saya juga hampir kebingungan juga ketika saya mencari contoh terkait dengan halusinasi gitu ya. Ternyata dengan ChatGPT yang sekarang dengan yang terbaru gitu ya, itu halusinasi itu semakin menghilang, dan juga ada fitur yang bisa kita buat ya, kita ajarkan ke ChatGPT itu agar dia tidak melakukan halusinasi gitu. Jadi kalau misalkan datanya dia tidak mempunyai datanya, maka dia tidak bahkan dia juga sudah bisa melakukan searching ya di Google ataupun juga di Bing ya, di berbagai tempat web engine, search engine gitu ya. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan adalah yang pertama terkait dengan introduction to AI in robotics and autonomous systems. Ya, kemudian AI in autonomous container trucks. Ya, ini adalah pengalaman kita dalam pengembangan autonomous container trucks ya, di mana kita juga menggunakan banyak fitur-fitur AI di sana. Dan tentunya dari pelajaran-pelajaran tadi kita ingin memberikan juga fakta-fakta ya dari AI ini seperti apa, dan juga kontroversinya ya terkait dengan AI di education ya. Jadi banyak sekali pengajar juga cukup concern ya terhadap pendidikan yang menggunakan AI. Ini seperti mungkin di Finlandia, saya baru mendengar kabar bahwa digital device itu ditinggalkan gitu ya, atau tidak diperbolehkan dalam pendidikan dasar gitu ya. Namun tentunya di suatu tingkatan teknologi itu perlu diperkenalkan dan juga digunakan. Di Finland pendidikan dasarnya sudah mulai memberikan jargon seperti itu, jadi bahwa tidak diperbolehkan menggunakan digital ini, jadi dipaksa untuk menulis ya. Mungkin ada suatu kondisi yang dipaksa menulis, ada kondisi yang dia harus menggunakan literasi digital. Kemudian ya diakhiri dengan apa yang kita dapatkan dengan pengetahuan tentang fakta AI dan juga terkait dengan pengalaman kita menggunakan AI, maka kita akan bungkus dengan apa sebetulnya key skills dan juga bisnis untuk bisnis dan juga karir kita gitu ya. Baik, mungkin yang pertama saya ingin menyampaikan tentang pendahuluan ya AI di robotics dan autonomous systems. Jadi mungkin saya berikan suatu contoh terkait dengan industri otomobil ya, di mana AI ini merupakan suatu yang bisa katakan transformative power gitu ya di industri, baik itu untuk automation maupun juga di decision makingnya, atau tools untuk membantu memberikan decision making yang tepat. Nah, ada beberapa case ya yang kita dapatkan di beberapa pabrik ya, di beberapa manufaktur, bahwa dengan tidaknya menggunakan otomasi itu kita tertinggal di productivity ya, kemudian juga
bisa kita katakan kita menjadi kurang bersaing, ya kurang bisa bersaing dengan pasar internasional. Ya. Mungkin kita terlalu lama memahami atau juga meneladani apa yang dikatakan dengan padat karya gitu ya. Zaman Pak Fajar ini kayaknya dulu nih ya. Padat karya ya. Waduh. Padat karya itu sebetulnya kita terjebak di situ ya, di mana kita tidak memperkirakan bahwa adanya peningkatan inflasi ya, peningkatan UMR ya, kesejahteraan juga harus meningkat ya, kemudian ya UMR tadi itu sangat betul-betul membebani gitu ya, dari yang lain menggunakan teknologi sedangkan kita menggunakan apa itu namanya teknonasi gitu ya atau kita menggunakan tenaga manusia gitu ya, dan ini menjadikan kita kurang bersaing di industri, dan saat ini baru mulai tersadar bahwa teknologi itu sangat penting dan menjadi ujung tombak daya saing kita ya, sehingga kita harus meningkatkan sebetulnya kompetensi kita untuk bisa mengisi bisa dikatakan mengisi apa yang diperlukan gitu. Contohnya misalkan semua industri pindah ke otomasi dan robotics ya, maka kita perlu memberikan skill dan juga kompetensi anak-anak muda kita untuk bisa menerapkan teknologi-teknologi ini di industri-industri kita. Ya, jadi tidak hanya di otomobil ya, tentunya ini semua industri terdampak ya. Juga ada cerita bahwa kementerian saat ini banyak menerapkan tentang policy impor ya. Dan ini juga sebetulnya menjadi tidak sehat ya. Saya mengikuti juga Pak Renald Kasali yang mengatakan bahwa ini bukan solusi bahwa kita meningkatkan bea masuk, kemudian meningkatkan atau menjaga produk dalam negeri dan sebagainya. Ini bukan solusi yang tepat, karena kalau misalkan barang kita juga di ban di luar negeri, maka ini akan menjadi presiden yang sangat buruk lah untuk kita ya. Jadi kita tidak bisa ekspor dan sebagainya. Ya, jadi saya kira kita perlu meningkatkan daya saing ya. Salah satunya adalah kita melakukan efisiensi dengan melakukan otomasi dan robotisasi. Baik, nah mungkin saya akan menayangkan tentang bagaimana AI yang kita kembangkan ya, dan pengalaman kita dalam mengimplementasikan AI di complex systems. Nah, ini adalah produk yang kita launching di tahun ini. Jadi kita menerapkan autonomous technology ya di container trucks ya, di mana container trucks ini mempunyai requirement keakurasiannya harus kurang dari 5 cm. Kemudian juga guidance-nya tidak boleh guidance yang ditanamkan di surface ya, dari port ya, sehingga tidak merusak surface dari port tersebut, dari terminal kontainer. Dan juga waktu yang dibutuhkan untuk menaruh dan juga mengambil kontainer itu kurang dari 3 menit ya. Dan ini suatu teknologi yang kita kembangkan selama 3 tahun dengan pendanaan dari LPDP dan banyak sekali publikasi yang dihasilkan ya. Jadi ini adalah publikasi-publikasi yang sudah kita hasilkan dari apa yang kita dapatkan. Lesson learn-nya sangat banyak sekali ya, dan juga ini adalah skema di mana kita melakukannya dengan menggunakan pemodelan ya, kemudian AI dan sebagainya yang tentunya memberikan kompetensi atau juga kemampuan dari container truck ini untuk bisa mencapai requirements yang sangat rigid tadi ya, sangat ketat sekali user requirement-nya. Nah, apa yang kita dapatkan itu adalah fakta-fakta dari AI. Ya, jadi kalau kita dapatkan apa yang
lesson learning yang pertama adalah AI itu data driven gitu ya, data driven, bahwa kita memberikan input ya, kemudian kita mendapatkan output ya, dan dari output ini kita akan bandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Nah, kemudian dari nilai yang sebenarnya ini kita mendapatkan performance measure ya dari apa yang kita lakukan di model AI kita gitu ya. Nah, kemudian dia akan kita lakukan optimasi ya, dan akhirnya kita akan update terus-menerus dari model AI ini ya, sehingga kita mendapatkan hasil true values-nya ya, atau output yang mendekati true values-nya ya secara optimal gitu ya. Nah, sehingga jika true values yang kita inputkan itu tidak baik ya, maka kita juga akan memberikan loss function yang salah gitu ya. Dan juga begitu juga kalau misal kita memberikan input yang kurang baik ya, maka ketika kita bandingkan di sini loss function-nya ini juga mungkin saja memberikan hasil yang bagus gitu ya, tapi hasil secara keseluruhan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi AI algoritma ini dia sangat bergantung pada data, baik itu untuk training maupun juga untuk decision making nantinya. Ya, kita mungkin tahu peristilahan garbage in, garbage out gitu ya. Ini bisa relevan ya terhadap AI ini. Jadi kalau misalnya kita masukkan sampah, keluarnya sampah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita perlu berhati-hati dalam melakukan training dan juga menetapkan struktur dari AI itu sendiri. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa AI ini sebetulnya adalah suatu proses black box gitu kan ya. Karena kita dalam trainingnya mereka hanya loss functionnya atau kriteria dari keberhasilan AI ini ditetapkan oleh sebuah loss function yang atas keinginan kita gitu ya. Namun dalam optimasinya itu akan dilakukan secara iteratif dan tentunya berbasis pada loss function yang kita sudah tetapkan. Ya, jadi belum tentu nantinya ketika hasilnya optimal pada saat kita mendapatkan dari hasil training kita itu memberikan hasil yang benar, gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu adalah challenge dari AI, ya. Dan ini bisa kita katakan bahwa AI itu adalah sebuah black box, gitu ya. Jadi black box, prosesnya black box ya. Jadi kita memberikan input, kita tahu outputnya, kemudian kita lakukan training, dan ketika dia memberikan hasil yang dekat dengan true value-nya, itu kita masih belum tahu kenapa gitu ya. Tapi it works gitu ya. Jadi itu berhasil ya karena kita mungkin tepat menetapkan berapa komposisi dari data training ya, kemudian juga data validasinya gitu ya. Kemudian juga mungkin kita juga baik memberikan data validasinya dan kita baik menentukan loss function-nya. Ya, tapi pada pada prakteknya kita ada saja bahwa AI ini tidak memberikan ketelitian yang 100% gitu ya. Jadi dan juga kita tidak mengetahui bagaimana proses dia bisa mendapatkan tadi ya, hasil yang benar, dan juga ketika dia memberikan hasil yang salah. Ya, jadi contoh misalkan ketika autonomous vehicle itu mendapatkan, misalkan kita menggunakan kamera dan autonomous truck tadi yang kita kembangkan itu dia mendapatkan suatu image ya, yang image tersebut memberikan bahwa di sana ada obstacles ya, padahal itu adalah sebuah glare gitu ya, dan dia tidak bisa membedakan antara glare dengan dengan objek. Maka nah ini dikarenakan mungkin karena kita tidak memberikan data latih terkait glare gitu ya, sehingga dia mengatakan bahwa glare itu adalah suatu objek ya yang dekat sekali dengan sensor kamera kita. Nah, sehingga itu memberikan decision yang salah ya, dan tentunya hal ini perlu kita
perhatikan lebih ini lagi, terutama untuk yang critical system seperti autonomous container truck yang kita kembangkan. Dan juga tadi juga pernah disampaikan Pak Fajar ya, bahwa bagaimana trust ya dari kita yang kita tempatkan untuk AI ini gitu ya. Seberapa kita bisa merengkuh ketidaksempurnaan dari AI ya, kemudian juga bagaimana kita bisa memanfaatkan tentunya ya, meleverage potensi dari AI ini. Tentunya itu kita perlu tahu dan juga perlu mendalami apa yang sebetulnya AI mampu kerjakan dan yang limitasi dari AI tersebut. Ya, dan ya tentunya ini akan menjadi challenge ya bagi perusahaan-perusahaan, mungkin juga kepada SSIX ya, Siber, terkait dengan transparansi. Jadi saya kira transparansi ini sangat krusial ya, terutama pada AI yang digunakan untuk sistem-sistem kritikal. Contoh misalkan kita menggunakan AI pada misalkan quality assurance gitu ya, quality assurance dari suatu pabrik gitu ya. Nah, misalkan dilakukan oleh manusia, quality assurance-nya itu bisa 90% misalkan. Ya, tapi kalau dengan AI kita hanya mendapatkan 88% gitu ya. Nah, maka kita perlu menghitung berapa kerugian kalau misalkan maka kita defect-nya mungkin akan ada kerugian misalkan di 12% ya, kalau kita punya 88% ketelitian dari AI ya. Kemudian kalau dari manusia berarti kita bayar manusia, tapi ada kesalahan juga dari manusia itu 90%. Nah, apakah kita bisa embrace 2% dari kesalahan itu dibandingkan kalau kita mengganti tenaga manusia itu dengan AI, kira-kira seperti itu. Ya, jadi saya kira semua perusahaan ini perlu kita perlu tahu bahwa AI itu tidak sempurna ya, bahwa face recognition dan sebagainya juga masih mempunyai batas atau threshold ya. Jadi berapa persen yang harus kita berikan kepada mereka bahwa sistem kita ini akan bisa berhasil. Nah, ini contoh dari limitasi dari AI. Ya, contoh ini YOLO yang lama ya. Kalau kita lihat di sini ada meja ya, dikatakan bad gitu ya. Kemudian persen masih oke ya, masih benar. Tapi ini meja kantor disebutnya adalah bad gitu ya. Jadi ini sudah memberikan sesuatu yang salah. Ya, kemudian juga di sini kita lihat bahwa ini cellphone sudah benar ya. Orangnya sudah benar, tapi di sini ada bench, ya. Jadi ada bangku yang menjadi decision yang salah. Atau lebih ini lagi adalah seperti ini ya. Jadi ini ada laki-laki gitu ya. Ini disebutnya kamu tidak hamil. Ya betul sih, tapi ini menjadi negatif gitu ya, bahwa dia laki-laki ya pasti tidak hamil kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini kita sebut dengan true negatif ya. Dan kalau false positif itu laki-laki disebut hamil gitu kan. Berarti dia false yang positif gitu ya. Nah, kemudian kalau dia disebut perempuan ya, di sini wanita hamil, tapi dikatakan you are not pregnant, maka dia false negatif gitu ya. Di gambar ini dilihat bahwa wanita ini hamil gitu kan, tapi dia disebut oleh AI dia tidak hamil. Nah, yang benar adalah true positifnya, yaitu wanita ini hamil ya, ya tentunya wanita benar ya, dan juga sedang hamil benar juga gitu ya. Nah, ini yang biasanya dalam image recognition bisa digunakan. Nah, ini juga berlaku pada LLM ya, bahwa dia bisa melakukan generatif AI ya, kemudian juga ada yang dia tidak perlu tapi dia sampaikan ya, ini menjadi true negatif ya, kemudian sudah
menyebutkan tapi salah ya, itu menjadi false positif. Nah ini bahkan di tahun 2015-an ya ada, sorry, maaf ini terlempar. Ya di 2015-an ada suatu apa namanya peneliti AI ya, black software developer, dia men-tweet Google Photos yang label image dari dirinya dan temannya itu adalah gorila gitu ya. Itu sangat tidak sopan. Dan juga wanita-wanita dengan ras black ya, black race ya, itu dikatakan semua berkelamin laki-laki gitu ya. Jadi banyak sekali ya mungkin dikatakan false ya, baik itu negatif maupun positif yang berlaku pada. Nah tentunya ini bagaimana kita deal dengan algorithmic bias ya di AI, walaupun ini juga kita tidak mengetahui kan tadi ya, karena black box tadi gitu kan. Jadi karena black box, terus kita gimana kita tahu bahwa itu error atau tidak. Nah untuk saat ini kita masih dalam pengembangan ada yang dinamakan dengan explainable AI. Jadi itu adalah ilmu yang sedang berkembang sekarang. Jadi bagaimana AI itu kita kembangkan dengan apa namanya, dia bisa terexplain ya, dan juga bisa memberikan hasil yang kalau misalkan dia salah, oh kita tahu kenapa dia salah. Kalau dia benar juga kita bisa memberikan penjelasan kenapa dia benar. Nah ini juga salah satu contoh dari AI ya, yang di awal ya, dan untuk autonomous vehicle. Contohnya adalah dia autonomous vehicle yang dia melakukan terlebih dahulu reinforcement learning ya. Jadi kalau misalkan dia salah, dia akan memperbaiki, mengoreksi pada gerakan berikutnya. Ya, tapi tentunya ini akan menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita mau gitu ya, autonomous vehicle itu kita itu salah dulu gitu ya di jalan-jalan ya, nabrak beca, nabrak trotoar gitu ya. Tapi nanti mulus deh 3 bulan gitu ya. Nah ini kan juga menjadi pertanyaan ya, apakah untuk critical system seperti ini kita akan menerima gitu ya, begitu saja dengan ini. Nah selanjutnya mungkin terkait dengan, nah ini terkait dengan user requirement ya. Jadi ini ada satu test case di Vietnam ya. Jadi ini mirip dengan traffic yang ada di Indonesia. Bagaimana Tesla melakukan autonomous driving level 3 gitu ya. Untuk di jalan-jalan di Vietnam, yang dimana di sana banyak sekali motorcycles ya. Selain juga mungkin ya mungkin paling banyak adalah motorbike gitu ya yang di Vietnam, sama dengan kondisi di Indonesia. Dan ini menjadi Tesla ini meminta untuk take over gitu ya. Jadi tidak bisa mengendarai secara otomatis karena dia sudah sangat tidak ada solusi yang bisa dikeluarkan oleh AI untuk menjalankan mobil Tesla ini secara otonomus. Nah ini tentunya sangat apa namanya, user requirement-nya tentunya untuk autonomous cars kita inginkan dia bisa di seluruh medan apa namanya kendaraan ya. Tentunya terutama di Jakarta ya, itu kayaknya lebih hektik lagi dan juga lebih banyak lagi ya. Dan ini challenge, apakah autonomous vehicles ini bisa bekerja di Jakarta gitu. Tapi kalau di IKN kemungkinan ya, karena di IKN kita juga sudah mulai menerapkan dan juga dirancang sedemikian rupa environment-nya untuk autonomous vehicle itu dimungkinkan untuk bekerja di IKN. Nah, untuk di edukasi sendiri ya, jadi tadi kita melihat fakta-faktanya. Nah, kemudian kalau di edukasi, ini tentunya banyak kontroversi ya di edukasi ini, apakah kita boleh ya menggunakan ini. Sebetulnya kita kembali lagi seperti kita menemukan kalkulator nih. Zaman dulu kita menggunakan kalkulator nggak boleh gitu kan. Zaman dulu mungkin teman-teman yang dari teknik ya minta untuk
inverse matrix 4x4, wah itu udah capek deh gitu ya. Gitu ya. Udah minta Itu ampun. apa namanya, berat gitu ya, dan pakai kalkulator yang sudah ada digital kalkulator pada saat itu sudah bisa tuh ya, untuk Casio yang level tinggi gitu pada saat itu. Jadi eh, apa namanya, challenge itu sama sepertinya dengan apa yang kita hadapi sekarang ini di generative AI ya. Apakah boleh siswa itu menulis resume gitu ya, atau essay atau summary gitu ya menggunakan AI? Saya kira kalau seperti itu berarti dosennya yang kurang tepat gitu ya. Saya kira kalau dia menggunakan AI, saya kira itu sangat baik karena dia akan meningkatkan gitu ya, kapabilitas, kemudian apa namanya, engagement terhadap problems ya, motivation ya, dan student performance itu akan meningkat sangat tinggi. Nah, tinggal permasalahannya bagaimana kita menempatkan AI ini gitu ya. Jangan kita misalkan tugasnya itu tolong rangkum gitu ya. Tugas merangkum bab 4, ya udah pakai generatif AI saja gitu kan. Kita masukkan PDF-nya ke Gemini atau ke ChatGPT, semuanya langsung diresumekan gitu ya, hasilnya. Nah, itu bukan langkah yang tepat gitu ya, di apa ini. Tapi bagaimana edukator dengan hadirnya generative AI ini, kita harus ini. Nah, ini contoh dari misuse dari AI di academics ya. Jadi ini kalau Anda lihat, perhatikan di introduction-nya ini dia menanyakan sebetulnya paragraf ini ke ChatGPT gitu ya. Ini bahasa ChatGPT banget ya. Certainly, here is a possible introduction for your topic gitu ya. Kemudian uh, baru isinya gitu ya. Jadi ini sangat apa namanya, miss yang dilakukan oleh akademia ya, yang dimana ini langsung di-retracted ya oleh corresponding authors-nya, bahwa papers ini tidak lagi di publish di jurnal ini. Nah, oke, untuk saya masih punya waktu mungkin Pak Fajar. Masih Pak Ugi, Ya, masih ini cukup. ITB di uh, untuk AI in Education ya. Jadi ITB sudah untuk kurikulum 2024 ini kita sudah menerapkan uh, uh, apa pengenalan atau komputasi ya, ataupun juga berpikir komputasional ya, computational thinking, yang dimana ini akan apa namanya, bisa dikatakan disesuaikan dengan program studi ini. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat ini di perminyakan ya, pertambangan dan perminyakan pun sudah diberikan pengenalan komputasi dari awal, dan nantinya di tingkat-tingkat selanjutnya ada komputasi pertambangan ya, komputasi perminyakan dan sebagainya, yang nantinya akan sangat relevan dengan bidang-bidang pertambangan dan perminyakan. Tentunya kalau di sistem dan teknologi informasi, berpikir computational ini sudah diterapkan di tingkat bawah ya, kemudian di tingkat atasnya semuanya, hampir semuanya isinya adalah komputasi. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan tentang fakta-fakta experience dari AI, kemudian fakta-fakta dari AI. Nah, kemudian tentunya kita akan apa sebetulnya yang kita butuhkan gitu ya untuk bisnis kita ya, dan juga karir kita. Ya, salah satunya adalah kita perlu mempunyai AI literacy. Ya, jadi AI literacy ini bagaimana kita memahami fundamental dari AI konsep ya, seperti machine learning, ya, deep learning, neural networks ya, seperti apa. Dan juga ini sebetulnya fundamental ini kita mengetahui bagaimana proses dari AI itu bisa mendapatkan decision gitu ya. Dengan demikian maka kita bisa menempatkan nantinya atau merancang suatu struktur kerja kita, struktur bisnis kita, diterapkan, oh ini berarti memang datanya harus sekian, data latihnya harus kita tetapkan sekian gitu ya, dan kita akan mendapatkan keakurasian
tertentu gitu ya. Dan itu sudah kita rengkuh atau kita embrace ya dalam nantinya kita menjalankan bisnis. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui tools AI apa ya di dalam bisnis konteks ya, apakah generative AI atau image recognition ya, dan juga lain sebagainya ya. Nah, apa yang menjadi penting adalah bagaimana kita membuat bisnis di era modern ini kompetitif gitu ya, dan memberikan tentunya leverage pada clients ataupun juga user kita. Kemudian juga data management skills ya, ini juga penting ya, bagaimana kita mengkoleksi. Tadi disampaikan bahwa AI ini adalah data driven ya, sehingga data-data yang kita koleksi, kita lakukan cleaning ya, kita lakukan kurasi ya dari data yang berkualitas untuk AI training, ini sangat penting. Dan kita mengetahui bahwa dampak dari data kualitas data yang kurang baik itu akan mempengaruhi output dari AI. Jadi kita apa yang menjadi penting itu adalah kita menginsure ya, meyakinkan bahwa AI performance-nya reliable. Nah, selanjutnya terkait dengan problem solving ya, problem solving dengan AI ya. Jadi bagaimana kita ini model evaluation dulu ya. Model evaluation ini kita bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi AI model ya, apakah dia overfitting ya, kemudian juga terkait dengan akurasi, presisi, dan juga generalization-nya. Kemudian key performance metrics-nya tadi misalkan precision ya, accuracy, recall ya. Dan ini memang kadang-kadang di user kita kurang ya, mendalami ya. Yang penting berapa persen akurasinya gitu ya kira-kira. Jadi berapa persen dia akan mendapatkan kesalahan, karena itu langsung berkaitan dengan loss of opportunity dari user kita ya. Ini kayak saya kira kita juga harus melihat dari user perspektif ya, dimana berapa requirement dari akurasi yang mereka harapkan, karena itu berkaitan dengan loss of opportunity yang akan di-embrace oleh user-user kita. Jadi secara poin pentingnya itu adalah dimana kita reliable AI ini ya, performansinya AI yang reliable, seberapa reliable ini kita perlu tekankan. Kemudian problem solving dengan AI ya, ini juga bagaimana AI ini bisa menyelesaikan problem-problem bisnis ya, apakah melalui predictive analytics ya, atau juga optimization, dan kemampuan untuk mengakses AI merupakan suatu alat yang tepat untuk dalam menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Contoh kalau di robotics kita misalkan kita punya dua sensor. Yang pertama sensor kamera yang dilengkapi dengan dengan image processing-nya atau image recognition-nya, kemudian juga dengan LiDAR, dengan laser, dengan cloud points yang akan dibentuk oleh LiDAR, dan kita akan memix ya mana yang, dan kita memberikan suatu Bayesian probability gitu ya. Jadi mana yang kita percaya lebih tinggi dibandingkan dengan satu sistem dengan satu sistem yang lainnya. Dan ini memberikan pengoptimalisasian atau juga memaksimalkan ya nilai bisnis dan juga efisiensi. Baik, untuk ethics dan governance ya, ini juga penting ya. Tadi ada contoh dari satu papers yang dia mencantumkan bahkan apa yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu gitu ya.
ini adalah hasil dari penyusunan introduction ya, untuk paper ini, kemudian dia kopikan semuanya gitu ya, itu saya kira salah copy paste ya. Dan ini kan menjadi ethical implications ya, sehingga banyak sekali itu beredar di akademia dan semua menuding yang bersangkutan melakukan kecurangan ya, dan tentunya itu menjadi dampak sosial yang sangat luar biasa pada peneliti tersebut ya, sehingga walaupun mungkin hasil penelitiannya baik gitu ya, tapi karena dia menggunakan misuse ya tadi uh, dari ChatGPT tadi, itu menghasilkan dia harus meretract hasil penelitiannya. Dan ya ini familiarity dengan regulatory, ini memang kita sudah ada beberapa ya peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan artificial intelligence, ini sudah dikeluarkan. Namun memang terkait detail-detailnya, nah ini yang terkait risknya sebetulnya saya kira yang perlu kita lakukan adalah risk manajemennya gitu ya, terkait dengan AI ini, karena ya kalau kita lihat sekilas dari regulator pemerintah itu sepertinya pengembangan AI ini sangat didorong gitu ya, tapi kita tidak melihat bagian risikonya dan juga mungkin terkait dengan ethics dan juga governance-nya. Jadi ini saya kira sangat penting, karena bisa saja kan kita mengatakan bahwa image recognition kita 100% nih. Ya. Kemudian Pak Fajar mungkin ya di aplikasi SSIX Semai misalkan, wah kita punya keakurasian 99,9% gitu dalam mendeteksi ripeness dari ini kan juga mislead ya dari user, dan seberapa kita ethical kita memberikan yang kenyataannya seberapa besar ya, ini penting sekali untuk kita bisa deliver. Nah kemudian ya ini poin pentingnya adalah jadi liabilities ya, yang sangat penting bahwa kita harus memprotek bisnis ini secara dari potensial liabilities dan juga menggunakan AI secara bertanggung jawab. Nah terakhir mungkin mudah-mudahan saya tidak lewat banyak ya, conclusion ini adalah AI ini bukan hanya tools untuk developer, tapi juga diperlukan untuk semua kalangan ya di dalam industri, dan juga AI limitation ini nggak bisa kita tidak hiraukan gitu ya, dan ini harus masuk ke dalam suatu pertimbangan ya, bagaimana AI ini performance dari AI ini apakah efektif ya kita gunakan pada suatu aplikasi tertentu. Nah kemudian skill pada AI literacy, data management ya, model evaluation ini akan memberikan the future of professionals ya, di samping dengan peningkatan technological driven ya di kemudian hari. Mungkin demikian paparan dari saya Pak Fajar. Saya terima kasih atas perhatiannya kepada semua, dan jika ada pertanyaan mungkin nanti akan diorganisasikan oleh SSIX. Demikian saya kembalikan ke Pak Fajar. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Pak Ogi. Kuliah yang luar biasa sekali, seru. Nah, sekarang kita masuk ke sesi, masih di core session, tapi kita bisa mulai tanya jawab. Silakan Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya, atau kalau mau nanti bisa raise hand, bisa open mic gitu ya untuk menanyakan. Nah, sambil menunggu, tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Dewa Pamukas dari PT Sanggar Sarana Baja. Pertanyaannya ini Pak Ogi, saat ini banyak sekali produk yang ditawarkan oleh tim marketing. Produk katanya memiliki fitur AI, tapi jika dicermati sebenarnya itu belum AI ya gitu ya, tapi algoritma biasa PID. Waduh, PID ini Pak Dewa control system nih, PID. Proportional Integral Derivative Control ya. Ini. Bahkan hanya eksekusi threshold saja atau hanya ChatGPT yang ditempelkan.
Bagaimana kita cara nyari taunya? Ini produk ini asli, palsu, ini AI ya atau AI beneran nih gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu, wah ini langsung ada banyak pertanyaan beruntun nih. Saya pikir kita jawab satu persatu dulu. Nanti akan saya pandu untuk yang berikut-berikutnya. Ini jangan-jangan nih sesinya lewat makan siang nih, Pak Ogi. Kalau pertanyaan banyak sekali, Pak Ogi. Ya, ya. Oke, oke. Mungkin yang pertama dulu, Pak Ogi, silakan. Ya, Baik, ini menanyakan tentang ini sebetulnya bukan produk AI gitu ya. Jadi memang ya, penyematan AI ini juga sebetulnya secara definisi ya, ini juga terkait dengan intelijensia buatan gitu kan ya, kalau ini ya, ya. atau intelijensia artifisial ya. Spektrumnya sangat luas dan kita bisa apa namanya bahwa ini komputasi yang berbasis model fisis misalkan ya. Itu juga apakah itu masuk ke dalam artificial intelligence gitu ya. Nah Hmm. ini memang dispute ya ataupun juga suatu kontroversi orang claiming bahwa ini adalah AI dan sebagainya atau AI itu hanya sekedar neural networks gitu ya ataupun juga generatif AI ya. Hmm, hmm, hmm. Ini kan juga apa namanya sangat eh, jargon AI ini digunakan oleh semua orang untuk menjual produknya gitu ya. Seperti contohnya misalkan digital twin di mana kita sudah dari tahun 2000-an kita sudah menggunakan SCADA system gitu ya. Ini kan mengalihkan gitu ya, mengalihkan nama dengan jargon baru, dengan membungkus yang baru sehingga kita sepertinya mempunyai produk yang baru gitu. Tapi pada intinya kita tadi Pak, jadi kita perlu ada literasi AI. Jadi sebetulnya AI ataupun tidak AI itu tidak penting. Yang penting Ya, itu adalah ya. kita eh, mengetahui leverage ya dari nilai eh, new technology yang kita terapkan ya. Contoh misalkan PID tadi PID control ini cuma PID biasa gitu ya. Artinya parameter-parameternya sudah ditetapkan dari awal. Proportional integral derivative controller gitu ya. Tapi eh, kita mungkin perlu lagi mendalami apakah PID control ini parameternya bisa adaptif gitu ya. Dan ini tentunya akan memberikan wacana kepada kita bahwa oh ini bisa mengatur PID-nya secara otonomos gitu kan. Tanpa adanya setting dari manusia yang kita harus tuning ya parameter-parameter PID-nya. Nah ini saya kira uh, kita mungkin perlu set down ya istilah AI dan yang jualan biarin lah nggak apa-apa gitu ya kita terima aja gitu kan. Saya jualan AI Pak dan sebagainya. Nah tapi ketika misalkan AI ini oh ini bukan AI yang saya butuhkan gitu ya maka ya kita tidak perlu lagi menanggapinya gitu ya kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan ini oh ini memang ada komponen AI yang bisa kita manfaatkan ataupun juga bukan AI tapi suatu metode yang sangat dekat gitu ya dengan AI maka kita bisa juga memberikan ininya ya memberikan kesempatan ataupun juga melakukan uh, trials gitu ya pada produk-produk tersebut. Mungkin demikian Pak Fajar. Baik. Terima kasih Pak Ugi. Ya, untuk Pak Dewa semoga itu sudah bisa menjawab ya Pak. Kalau memang belum ini nggak apa-apa, nanti di chat lagi kita bisa interaktif tanggapi terus. Nah, selanjutnya ini saya sudah mencatat dari Zoom chat ada satu, dua, tiga, ada lima pertanyaan. Ini saya bacakan dulu, nanti mungkin Pak Ugi bisa sedikit menjawab bersamaan ya. Dari Pak Husnul, selain manufaktur mobil, adakah manufaktur Indonesia sudah menerapkan AI dalam sebagian besar? Nah, maksudnya ini sebagian besar prosesnya, gitu ya. Ini saya catatkan, jadi nanti kalau Pak Ogi akan recall, saya bisa ini, saya bacakan dulu aja pertanyaannya. Yang kedua dari Pak Faris, dengan perkembangan kemampuan AI yang semakin tinggi, apakah mungkin terjadi self-awareness pada sistem? Wah, ini arahnya ke AGI ini mungkin ya, Artificial General Intelligence gitu. Lalu dari Pak Alfi, bagaimana proteksi personal data? Nah, PDP nih, personal data protection, private data privacy ya, ke terhadap aktivitas yang melibatkan AI. Karena dari laptop, handphone, semua tertanam AI, datanya bisa jangan bisa disedot nih. Lalu dari Pak Yusuf,
menurut Pak Ugi, pada titik apa AI harus dibatasi penggunaannya? Karena saya sendiri suka tidak percaya dengan AI, karena seringkali memberikan jawaban yang tidak tepat. Dan terakhir dari Pak Arci menuliskan AI software untuk properti. Mungkin maksudnya apakah ada ya pengembangan software AI untuk properti. Nah, silakan Pak Ugi, mungkin Ya, tanggapannya. baik, terima kasih Pak Fajar. Ya, tadi juga ada saya lihat pertanyaan tentang AI di industri farmasi ya dari Pak siapa tadi ya. Juga menjawab Pak Husnul ya terkait dengan manufaktur mobil. Jadi Ya, memang industri-industri ini perlu melakukan penggalian ya, apa AI yang akan meleverage productivity dan juga efisiensi, effectiveness dari AI yang digunakan di pabrik mereka. Contoh misalkan inspection itu adalah hal yang paling eh, time consume ya, dan juga labor consume, dan tapi penting gitu ya. Tapi ini penting karena kita tidak bisa mendeliver produk uh, yang no good gitu ya, ke pasaran gitu kan. Kalau misalkan no good produk maka dampaknya sangat besar ya, bahwa trust dari customers dan sebagainya. Saya kira di industri farmasi banyak sekali ya yang bisa dimanfaatkan. Contohnya misalkan uh, packaging dari obat ya, itu banyak sekali defeknya, dan sekarang itu kita menggunakan uh, manusia gitu ya untuk melakukan inspeksi atau quality assurance, dan itu mengakibatkan dia harus bekerja 24 jam gitu ya, bukan itu 8 kali 3 ya. Jadi tenaga kerjanya bekerja 8 kali 3 ya, kemudian di setiap assembly line ataupun juga conveyor belt itu dia akan memeriksa satu persatu no good productsnya, dan itu tentunya menurunkan produktivitas, di mana orang tersebut harusnya bisa lebih produktif dibandingkan hanya melihat ini, dan itu bisa diinikan oleh mesin. Namun metode untuk melakukannya, nah ini yang perlu kita catat gitu ya, bahwa apakah nanti metode yang itu bisa lebih akurat dibandingkan manusia. Kalau tidak lebih akurat, maka berapa persen ketidakakurasiannya? Nah, itu perlu kita eh, pertimbangkan ya, dan menjadi catatan ininya. Jadi Pak Ugi, maaf ya, Pak, tadi kayaknya industrinya yang dimaksud Pak Husnul manufaktur, Pak Ugi. iya, manufaktur mobil kan ya. Oke, oke. Jadi, Ya, manufaktur mobil, tapi contoh-contoh di farmasi, contoh-contoh di oke, food and oke. beverage gitu ya, itu juga sudah banyak bergerak ke sana gitu Pak Fajar. Siap, siap. Jadi juga food and beverage ya, itu juga sudah mulai mengarah ke sana, baik baik itu bagian packagingnya, quality assurance-nya, ya. Kemudian juga mungkin nantinya, ini mungkin nyambung juga dengan tadi pertanyaan self awareness gitu ya. Jadi bisa Hmm, saja kita sedang mengembangkan juga fault detection and mitigation, dan juga cyber attacks detection and mitigation. Jadi hmm. bagaimana otomasi ini bisa deal dengan cyber attacks ya, ataupun juga faults ya. Jadi kegagalan-kegagalan dalam sistem, sehingga dia bisa memberikan uh, mitigasi terkait dengan ketika misalkan terjadi kesalahan. Uh, Kemudian tadi pertanyaan lagi tentang Self awareness, self kemudian awareness ya, self awareness tadi self ya. awareness, ya. Jadi self awareness itu ya tadi, bahwa dia ketika ada kesalahan pada sistem, pada subsistemnya, ataupun juga dari serangan dari luar, ya dia bisa melakukan mitigasi kesalahannya. Ya, jadi itu adalah salah satu skill atau suatu fitur self awareness yang tentunya nanti bisa kita manfaatkan gitu ya. Kemudian dibatasi penggunaan dan kemampuannya ya, Pak Yusuf Rizky ya. Betul. Jadi ya, AI ini sebetulnya tidak terbatas ya. Jadi bahkan kalau kita membatasi, nantinya kita kembali lagi seperti kita ketinggalan di padat karya tadi gitu ya. Padat karya dan otomasi itu di tahun 80-an, 70-an gitu ya. Dan kita sekarang merasakan dampaknya gitu ya, bahwa apa
daya saing kita menjadi berkurang gitu ya. Saya kira kita malah harus mendobrak apa yang bisa AI lakukan gitu ya. Jadi jangan dibatasi dengan ini. Tapi yang uh, perlu digarisbawahi adalah apakah kita um, tadi ya, kalau misalkan kita membuat tugas dengan AI, saya kira kalau misalkan tugasnya itu bisa dilakukan oleh AI, berarti yang salah dosennya, bukan bukan AI-nya gitu ya. Karena Ya. AI-nya kemampuannya sudah tahu kok kita. Dia itu basisnya adalah data driven gitu kan. Tapi Betul. apakah data driven itu bisa mengeluarkan ide-ide yang baru ya, mengeluarkan kreativitas ya. Itu yang apa namanya yang tidak bisa dikeluarkan oleh AI. Ya walaupun kalau misalnya kita minta AI untuk menggambar anime dengan topik ini dan karakter seperti ini, dia keluar juga gitu kan ya. Ya. Eh, Kadang itu juga sesuai dengan keinginan kita, kadang juga apa sih gitu ya, ya tadi halusinasi tadi ya. Ih. Nah, sok tahu gitu ya dengan arts dan sebagainya. Ya itu juga apa namanya? Tapi saya kira apa yang dihasilkan oleh manusia itu lebih beauty-nya itu lain gitu kan ya. Kalau Betul. misalkan dia buat lukisan, ya dia akan mendapatkan referensi-referensi lukisan yang lain. Yang nggak boleh itu adalah menggunakan referensi lukisan orang dan kemudian dia reproduce ke AI-nya dia gitu. Nah, itu kan dia harus membayar uh, copyright ya, royalti dan sebagainya. Nah, saya kira regulation yang perlu kita terapkan bahwa data-data itu kan punya hak ciptanya lah gitu ya, copyright. Jadi copyright-nya itu yang harus dikuatkan ya. Termasuk juga copyright dari informasi dan sebagainya. Mungkin itu Pak Fajar. Tadi siap. Tadi berkenaan copyright, mungkin ada yang tadi kelewat dikit dari Pak Alfi, Pak Wogi, mengenai proteksi personal data terhadap aktivitas yang melibatkan AI. Karena dari laptop, handphone, dan lain sudah tertanam fitur AI nih. Gimana nih urusan proteksinya? Itu tadi. Ya, ya itu juga jadi ini ya, jadi orang nggak mau pakai WhatsApp gitu kan ya, mau pindah ke Telegram dan sebagainya. Ya itu memang saya kira terkait dengan regulasi ya, regulasi seberapa protektif kita terhadap data-data yang kita punyai ya, dan saya kira kesalahan kita juga kalau misalkan kita apa membuka data kita, berarti kita memang datanya sudah publik gitu. Contoh misalkan saya mengupload gambar ke sosial media gitu misalkan ya. Nah, Hmm, maka itu adalah sudah milik publik gitu kan ya, kira-kira seperti itu ya. Walaupun copyright saya adalah copyright di sosial media saya. Ya, tapi ya artinya kalau saya sudah apa namanya sudah upload ya dan itu kita tidak klaim copyright ya, itu artinya kita ya silahkan menjadi konsumsi publik gitu kan kira-kira hmm, gitu ya. Tapi betul. kecuali kalau misalnya kita pasangnya di suatu media yang eh, memang kita jual gitu kan data-data tersebut gitu ya, maka yaitu eh, copyrightnya sudah ditetapkan pada disematkan pada produk digital kita kira-kira seperti itu. Baik. Mungkin sekedar tambahan menanggapi mengenai perlindungan data pribadi. Jadi memang sudah dicanangkan, sudah diterbitkan undang-undang tentang PDP atau perlindungan data pribadi sejak tahun 2022 dan tahun ini kayaknya semakin digalakkan, fokus utamanya adalah di dunia perbankan. Nah, ini tujuan pemerintah tentu saja untuk menaikkan perlindungan data pribadi gitu ya. Nah, tapi kalau saya boleh singgung sedikit tentang data pribadi tadi, ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi, biasanya kan habis download tuh Facebook kah, Instagram, ada tuh bagian depan panjang sekali, pokoknya oke aja, klik oke. Nah, sebetulnya itu banyak sekali klausul-klausul hukum yang tujuannya mendisklaim bahwa perusahaan tadi yang menerbitkan aplikasi itu memang akan agak nyenggol-nyenggol atau akan memanfaatkan beberapa data yang kita libatkan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dari sisi kita, ya kalau nggak kita oke, nggak bisa pakai aplikasi gitu kan. Gitu. Tapi dari sisi pemerintah dan juga secara ada standar internasional, tenang saja, itu semakin digalakkan. Semakin digalakkan dalam arti itu akan
diterapkan, perlindungannya lebih ketat, dan bahkan yang saya ikuti akan ada suatu lembaga khusus dari pemerintah Indonesia yang tugasnya untuk mengawasi mengenai PDP tersebut. Bahkan di undang-undang tersebut ini sanksinya apabila perusahaan yang melanggar perlindungan data tersebut bisa jadi kena sanksi yang berat. Seperti itu kira-kira. Jadi dari sisi pemerintah sudah ada gerakan juga untuk ke arah sana. Ini sedang ramai-ramainya di kalangan perbankan sepertinya. Seperti itu sih kalau sedikit menambahkan. Nah, jadi luar biasa sekali. Saya masuk ke termin kedua dari pertanyaan. Saya bacakan. Ini ada dari Pak Asmi dari Rucika. Pertanyaannya, pada model AI tentunya membutuhkan data training yang sudah mencukupi agar bisa digunakan. Namun, pastinya pada suatu perusahaan ada use case tertentu yang data trainingnya itu kurang. Nah, gimana nih? Apakah use case tersebut bisa tetap reliable? Dan bagaimana strateginya untuk men-solve use case yang data training tersebut kurang, Pak Ogi? Nah, yang selanjutnya dari Pak Fajar Andri, untuk AI itu sendiri apakah efektif jika bicara ke depannya untuk digunakan di dalam keamanan sistem? Nah, tadi kan betul juga nih, dia kita harus percaya nggak percaya nih AI, tapi dia kita percayakan untuk menjaga keamanan sistem. Hal apa yang menjadi suatu kelemahan dalam sistem AI dalam konteks mungkin kalau saya istilahkan cyber security tadi gitu ya. Dan dari Pak Benyamin, bagaimana membedakan vision kamera brand tertentu memakai AI atau tidak? Contoh di yang tadi mesin packaging. Kemudian ada dari Pak Rinto, ini polisi AI-nya bagaimana? Polisi AI bagus juga tuh ya. Hak cipta atau hacker usil penegakan hukumnya bagaimana? Sudah sejauh apa Indonesia menerapkannya? Dan ini sepertinya adalah salam kenal dari Pak Yogi BAT-SMC, sistem integrator, semoga bisa kolaborasi. Yes, terima kasih Pak, salam kenal juga, semoga kita bisa kolaborasi lebih lanjut. Jadi sesi atau termin kedua ada 4 pertanyaan tadi Pak Ogi, dari Pak Asmi, Pak Fajar Andri, Pak Benyamin, dan Pak Rinto. Ya, Baik, Pak Fajar ya. ya, Baik, Pak Asmi, saya kira ini juga permasalahan di berbagai macam industri ya, bahwa datanya tidak cukup ya, karena kita mungkin baru mau mengimplementasikan AI, baru kita pasang kameranya di sana gitu ya, sehingga sampling yang kita dapatkan itu masih sangat sedikit ya, sampling data latihnya, sehingga tidak mencukupi untuk use case tertentu ya. Namun ya ini mungkin juga dari SSCX bisa share ya pengalamannya seperti apa. Tapi ya mungkin kita eh, apa namanya data itu sangat penting di AI ini gitu ya. Semakin banyak data latih yang kita gunakan dibandingkan dengan decisionnya, maka kita akan mendapatkan keakurasian yang lebih tinggi. Tapi memang tadi bahwa karena AI ini black box, kita tidak mengetahui berapa leverage yang akan kita dapatkan gitu ya terkait dengan ya itu sangat bergantung pada kualitas datanya gitu ya, kemudian juga banyak datanya dan sebagainya. Jadi bukan hanya banyak datanya, tapi dari kualitas dari datanya tersebut gitu ya. Ada juga beberapa yang melakukan misalkan di generatifkan gitu ya. Jadi dia apa untuk image itu dia tambahkan variasinya, misalkan dilipat, diputar ya, dan di lain sebagainya untuk menambah sampling ya. Namun ada juga ketidakberhasilannya gitu ya ketika misalkan melakukan metode tersebut ya. Yang paling baik memang adalah mendapatkan kualitas datanya gitu ya, dari data training. Nah, namun memang kita perlu menyadari bahwa tadi seberapa sih yang kita harus set targetnya adalah berapa sebetulnya ketelitian yang kita harapkan. Ya, kalau misalkan tadi ketelitiannya di 90% atau 95% atau di 99,9%, ya, maka kita bisa mengukur lah kira-kira bisa nggak kita lakukan dengan penambahan data yaitu ya, atau penambahan data seperti apa yang harus kita berikan kepada training kita, AI kita, untuk bisa mendapatkan keakurasian yang tinggi. Nah, kira-kira itu Pak Asmi jawaban dari saya ya.
Nah, kemudian berikutnya Pak Fajar tadi ya, dalam keamanan sistem ya. Ini Betul. saya kira keamanan sistem ini menjadi eh, apa namanya, bukan hanya di Indonesia ya. Cyber security itu muncul ya di penghujung 2023 itu terjadi cyber security di port di Australia ya, di mana Australia itu pada saat itu mau melaksanakan Christmas ya. Hmm. Jadi itu sangat apa namanya mengganggu. Christmas itu kan orang memberikan hadiah gitu ya. Saat-saat orang memberikan hadiah. Jadi pada saat itu sangat hektik, terjadi penutupan port selama 5 hari kalau nggak salah. Nah itu tentunya sangat kritikal gitu ya. Karena semua sekarang kita base-nya cloud systems. Nah kemudian tapi kita juga punya apa ini ke sana ya, cyber security. Nah ini saya kira cyber security ini untuk AI sendiri juga bergerak ke sana gitu ya. Jadi bagaimana kita mendeteksi phishing data ataupun juga dari data hacking ya, ataupun juga dari sistem hack ya. Itu menjadi topik yang perlu kita kembangkan. Dan AI ini salah satunya adalah uh, metode yang untuk bisa mengeluarkan bagaimana tadi saya mengatakan bahwa kita juga sedang melakukan penelitian tentang fault and attack detection and juga dan juga mitigation ya terhadap cyber security. Nah, kira-kira itu mungkin jawaban untuk Pak Fajar. Nah, kemudian bagaimana membedakan vision kamera brand tertentu memakai AI atau tidak gitu ya. Nah, ini memang ada apa brand-brand vision tertentu, vision kamera tertentu yang sudah dilengkapi dengan object detection ya, misalkan uh, motion detection ya, dan juga gabungan antara apakah fighting ya, ada berbagai macam. Ya kita mungkin untuk mengetahuinya kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang ditawarkan dari brand tertentu atau bahkan softwarenya ya. Sekarang biasanya brandnya ya brand apa saja gitu ya untuk CCTV ataupun juga kamera vision. Namun softwarenya nanti akan di apa namanya disematkan suatu software yang sudah bisa memberikan AI di sana. Itu mungkin Pak Benyamin, kemudian Pak Abid Divka ya, semoga bisa berkolaborasi, ya mudah-mudahan bisa. Pak Adif Divka Suprayogi. Lalu polisi AI Pak Ogi dari Pak Polisi Rinto. AI, Heeh. ya. Nah ini tadi yang Pak Fajar sampaikan ya bahwa ya ini mungkin sama dengan halnya pada saat hacker ya tahun 2000-an sampai 2010-an tuh kayaknya hacker tuh banyak sekali. Hacker untuk ini ya, untuk belanja dari luar negeri itu ya. Cokro ya. Karding, karding. Carding. Karding, karding. Zaman dulu banget ya jadul. Ya carding ya. Itu saya kira sama nantinya ya dengan adanya dikeluarkannya undang-undang terkait dengan data pribadi, kemudian juga terkait dengan apa namanya cyber security dan sebagainya itu nantinya itu yang akan melindungi dan juga bisa digunakan oleh polisi untuk penegakan hukum di bidang apa namanya cyber security ini. Mungkin demikian Pak Jacobus ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ogi. Jadi sedikit menambahkan Pak Fajar Andri. Nah ini kebetulan ada CTO kami juga Pak Jimmy Merari dan Pak Edwin. Kita ada hadir di sini. Pak Jimmy sempat men-share ke kami bahwa serangan siber harian itu banyak sekali. Website-website perusahaan-perusahaan kami itu sehari bisa puluhan, kadang ratusan. Nah, kalau data dari BSSN menunjukkan ada 1 juta serangan siber per hari kira-kira di Indonesia. 1 juta. Jadi, Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian bisa membayangkan serangan siber itu sudah seperti mikroba di udara. Itu kalau kita lagi nggak siap, lagi nggak kuat, kita bisa sakit. Kalau kita lagi imunnya bagus, aman, kita tidak sakit. Karena serangan siber itu di mana-mana. Kita monitor rutin sistem-sistem kita juga setiap hari ada aja yang iseng nyenggol gitu ya. Tapi ya untungnya tidak berhasil seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka semakin relevan untuk kita memang berjaga-jaga. Ya ibaratnya kemarin pandemi kita pakai masker dan seterusnya, ini harus berjaga-jaga.
peran AI di sini jadi semakin luas. Selain dia sebagai otak yang menganalisis anomali dari gejala-gejala serangan itu sehingga bisa mendeteksi kemungkinan adanya serangan, termasuk juga untuk digunakan misalnya chatbot contohnya untuk edukasi. Karena saya ambil analogi pandemi, kalau kita pakai masker, tapi yang di sana nggak pakai masker, ada resiko. Sebaliknya juga ada. Kalau dua-duanya tidak bermasker, apalagi? Nah, supaya aman, dua-duanya harus pakai masker. Artinya apa? Kalau kita aman dari phishing, belum tentu keluarga dan teman kita aman. Dan sebaliknya. Jadi kita juga harus saling menularkan, dan cara penularannya ini kita bisa memanfaatkan berbagai teknologi tadi. Sedikit menambahkan juga dari Pak Rinto yang mengenai polisi AI, saya kira itu ada dua sisi, betul yang Pak Augie sampaikan terkait perlindungan data pribadi, tapi saya pikir juga memang di Indonesia butuh semacam ada suatu badan, komite, atau sejenisnya yang membahas tentang etik dari AI itu sendiri. Kalau di luar negeri sih sudah ada. Saya tidak ingin ngajarin yang enggak-enggak, tapi kalau Bapak Ibu coba generatif AI yang picture, coba aja isi prompt yang agak enggak-enggak ya, mohon maaf, contohnya misalnya rada cenderung ke pornografi, itu pasti dibatasi tidak akan sampai jadi pornografi. Kecuali memang situs-situs yang dark web ya, seperti itu. Karena memang itu sudah disematkan unsur-unsur etis. Saya tidak berani memberi contoh yang beyond pornografi karena serem gitu ya. Nah, itu namanya orang nakalan banyak saja. Tapi itu semua dilakukan oleh kesadaran si perusahaan tadi, tapi juga harus ada controlling atau governance dari board-board seperti itu. Nah, ini seru sekali. Tadi saya mohon maaf Pak Arci belum diadres pertanyaannya AI untuk software corporate, tapi saya lihat di Zoom chat oleh Pak Kalis sempat ditanggapi, saya setuju ya. Properti luas sekali sektornya, tapi salah satunya yang mungkin langsung terpikirkan adalah untuk customer support. Bagaimana kita mau menanyakan kondisi properti tersebut, agen-agen properti mungkin tidak bisa standby 24/7 atau 24 jam, tapi chatbot ya dia nggak ada matinya gitu kan, dan seterusnya. Nah, apa namanya? Kemudian ada satu lagi Pak Ogi, pertanyaan terakhir mungkin ya, dari Medi Aika, ini mungkin nama perusahaan mungkin ya, kalau nama orang mohon maaf. Izin bertanya, jika suatu perusahaan tadi awalnya padat karya, yang tadi 80-an era 80-an itu, lalu mau beralih ke AI, step by step apa sih Pak yang perlu dilakukan? Seperti itu Pak Ogi. Mohon maaf tadi Pak Fajar. Bagaimana Pak? Ya, jadi kalau dari padat karya ingin beralih ke AI, step by step apa sih yang perlu dilakukan, Pak? Seperti itu. Ya, step by step-nya ya mungkin kita perlu proven sistem ya, Bu ya. Ya, Nah, itu ketika kita beralih kita memastikan bahwa sistem yang kita gunakan itu sudah bisa digunakan ya. ya, Em, Bagaimana ininya memang banyak perusahaan yang sudah melakukan hal itu gitu ya. Dan mungkin lesson learn-nya mungkin bisa di share ke perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan ya. Eh, Tentunya ini eh, suatu kontroversi juga gitu ya, bahwa kita banyak orang lay off gitu ya, dari ini karena kita beralih kepada AI, robotics, ya automation. Tapi pada satu sisi saya melihat bright ideas-nya adalah seharusnya kita mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi. Artinya ketika kita bisa bersaing secara global, maka kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu kan. Dan kita bisa expand produksi kita gitu. Nah, itu tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja ketika kita ekspansi karena produktivitas kita gitu ya. Uh, uh, Ya tentunya tadi Bu, step by stepnya adalah kita mana yang inefisien ya. Contoh yang paling sederhana adalah suatu pabrik menghilangkan material handling ya, yang biasa digunakan di sana menggunakan forklift misalkan. Ya, itu dengan menggunakan AGV itu kita menghitung-hitung BEP-nya mudah sekali itu. Ininya ya, ya, iya, betul, betul, seperti Pak. itu. Jadi mungkin dalam hitungan
nggak nyampe 24 jam kita sudah keluar tuh ininya PEP-nya dan nilai balik dari ininya ya. Um, dan tapi kita perlu inikan lagi bahwa apakah yang kita keluarkan itu memang proven ya by prosesnya gitu. Jadi bahwa produk yang uh, nantinya kita gunakan untuk menggantikan tadi pekerjaan yang padat karya tadi itu proven gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu mungkin langkah awalnya. Ya, langkah berikutnya ya expand ya Bu ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah produktif ya kita ekspansi, menambah lagi tenaga kerja yang skillful ya dan ya membantu Indonesia juga gitu ya untuk meningkatkan pendapatannya. Mungkin demikian Pak Fajar. Baik, jadi kata kuncinya memang people-nya itu kudu duluan juga ya Pak ya, gitu ya. Ya, People, dan kita jangan buru-buru langsung bang meledak, tapi dari piloting kemudian kita scale up, jangan kita scale up sesuatu yang salah gitu ya. ya, Nanti malah macet semua gitu ya. ya, Oke. Ini saya yakin masih banyak sekali ingin bertanya, cuman kita perlu move on dulu gitu ya. Tapi itu akan masih ada sesi selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu kepada Pak Ogi dan Bapak Ibu sekalian sudah terlibat bertanya. Seru sekali, saya sendiri juga jadi belajar banyak dan teringatkan terhadap banyak hal yang memang menjadi lebih penting ke depannya seperti apa. Nah, oke, Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian, luar biasa sekali. Kita masih semangat ya. Ini masih pagi nih, masih pagi, masih semangat ya. Pagi menjelang sore, atau pagi menjelang malam nih. Pokoknya kita masih semangat ya. Akan ada sesi yang seru banget habis ini. Nah, ini saya kasih pengantar sedikit. Akan ada sesi yang seru banget, yaitu kita sebut Hacknovate. Nah, Hacknovate adalah hack for innovation. Hack for innovation. Nah, sebelumnya, sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian dengan Brenda. Wah, Brenda nih ya. Brenda, Bapak Ibu bisa silahkan scan kode QR. Jika Bapak Ibu menggunakan laptop, scan kode QR tersebut bisa menggunakan handphonenya tentunya. Jika Bapak Ibu sedang menggunakan handphone dalam webinar ini, nah itu akan ada link yang di-share oleh, mungkin bisa minta bantuan Pak Andrew atau Pak Kalis ya untuk share di Zoom chat. Ada link WhatsApp Me supaya lebih memudahkan Bapak Ibu mengakses Brenda. Brenda ini adalah WhatsApp AI chatbot. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses lewat apa namanya? QR di layar atau menggunakan link WA Me yang di-share di Zoom chat. Seperti itu. Apa namanya? Ya, itu linknya. Nah, sudah? Sudah sempat di-scan semuanya, Bapak Ibu? Wah, ini luar biasa loh. Dari tadi stabil di 140-an pesertanya nih, Pak Ogi. Jadi semangat semua ya. Nah, ini ada 140 colekan ke si Brenda nih kalau gitu ya. Nah, silakan mungkin di-scan dulu kode QR atau diklik link di Zoom chat-nya untuk masuk ke nomornya Brenda. Mungkin Bapak Ibu sempat interaksi juga dengan Brenda sebelum ini ketika kemarin mengirimkan informasi untuk mendaftar mengikuti webinar ini. Oke, baik. Nah, kalau sudah masuk ke layar WhatsApp, disapa, halo, atau apa kabar, disapa. Nah, tapi jangan terlalu banyak diajak chatting dulu ya. Nanti kita ikuti sesi yang akan dibawakan oleh Mas Viko. Mas Viko ini adalah research engineer dari Cyber untuk AI, dan juga akan dibawakan oleh Pak Kalis. Pak Kalis ini adalah senior product lead kita untuk di Teknovasi. Berdua ini, Mas Viko dan Pak Kalis akan membawakan Hacknovate. Nah, sampai sini Brandanya diajak chat halo dulu, cuman ya jangan terlalu panjang di chatting dulu. Nah, kita tunggu selanjutnya akan dimulai oleh Mas Viko. Ya, silakan Mas Viko, saya stop share. Ya. Oke, baik. Makasih Bapak Ibu semuanya. Ya, saya izin share pada kesempatan kali ini ya, ingin menjelaskan sekilas di dunia chatbot ya, atau chatbot atau ya AI yang biasa kita pakai ya, kalau misalkan
udah sering memakai ChatGPT, ya ini penting nih, yang namanya tentang konteks ini gitu. Nah, misalnya gini, Bapak Ibu kalau misalkan saya sebut kata Apple gitu, apa sih yang muncul pertama kali di bayangan Bapak Ibu? Ya mungkin kebanyakan buah-buahan ya. Nah, tapi saya saat mengucapkan Apple itu ya begitu, bukan buah-buahan yang saya maksud gitu. Saya mau membahas tentang sebuah produk HP yang kemarin baru rilis gitu. Nah, jadi disinilah eh, konteks itu penting. Kita manusia aja nggak ngeh nih, nggak ngerti nih. Saya nih mau ngebahas Apple ini buah-buahan atau mau ngebahas sebuah produk HP yang baru gitu kan. Kalau misalkan saya cuma ngomong Apple aja gitu. Nah, ya jadi ya AI juga butuh nih yang namanya konteks gitu. Jadi kata Apple ini ya bisa merujuk bisa sebagai buah atau sebagai Apple sebagai sebuah produk HP gitu. Nah, di sini saya ada contoh kalimat, dua kalimat ya. Please buy an apple and an orange. Nah, kita tahu dari kalimat ini tuh lagi ngebahas Apple yang mana nih? Lagi ngebahas Apple yang mana? Ya kita tahu dari kata ada orange nih. Oh, berarti ini kita lagi mau ngebahas tentang buah-buahan ya, Apple buah-buahan gitu. Jadi dia mau beli buah Apple ya dan buah jeruk gitu. Nah, jadi dari kalimat ini ya kita ngerti nih konteksnya karena ada bantuan, ada buah jeruknya. Hmm. Nah, kemudian di kalimat kedua ada kata Apple release new phone. Nah, di sini ini mau ngebahas tentang sebuah HP yang baru rilis kemarin gitu. Nah, ini kan sama-sama Apple tapi konteksnya beda jauh nih antara buah-buahan dan juga sebuah HP produk baru gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lihat secara visual dari ini ada visual koordinat sederhana ya di bagian kiri itu kalau Apple awalnya ya kalau misalnya kita cuma nyebut kata Apple doang gitu ya, dia akan ya di situ aja dan dia bingung nih mau arah mana nih ngebahasnya gitu kan. Bingung arah mana, tapi kalau misalnya kita kasih kata-kata kayak unsur-unsur sebuah buah-buahan atau sebuah teknologi gitu ya. Nah, dia akan mendekati konteks dari si buah-buahan tersebut gitu. Nah, ini dalam contoh ya kayak contoh kalimat yang pertama tadi apple dan orange ya. Nah, dia akan mendekati konteks dari buah-buahan jeruk tersebut. Artinya lagi ngebahas buah-buahan gitu. Nah, gitu juga nih dengan si Apple yang sebagai sebuah produk HP gitu kan. Nah, dia akan mendekati konteks-konteks di teknologi itu gitu. Nah, sekarang gimana sih ya ini bisa memahami konteks ini? Nah, disinilah mekanisme yang disebut asin itu berperan. Nah, sama seperti kerja otak manusia nih. Karena pada dasarnya ya AI itu ya terinspirasi dari otak manusia gitu. Model seperti GPT, Gemini, dan yang lainnya ya menggunakan attention ini untuk memfokuskan perhatian pada kata-kata yang relevan dalam kalimatnya gitu. Dan juga dia bisa ngebuang gitu kalimat-kalimat yang menurut dia nggak relevan dan kurang penting. Nah, itu. Oke, selanjutnya Pak Fajar boleh tolong Ya, lanjut slide-nya. boleh. Siap. Jadi selanjutnya, tadi kan Ibu Bapak, saudari-saudara Nah, sekalian, mm, sudah menyapa Brenda. Nah, sekarang di WhatsApp mm, yang ke Brenda itu, tolong ketik seperti di layar, isi otak AI. Tolong ketik itu, nanti akan tampil suatu link. Isi isi otak AI, gitu ya. Nah, ini apakah mau di-share oleh Mas Viko? iya, boleh Pak, saya coba lagi ya, Pak. Oke, coba lagi ya. Siap. Kalau enggak nanti saya bantu juga dari saya. Iya, iya. Ah, Apakah sudah tampil, Pak? ya, tapi ada beberapa bagian yang agak tertutup.
Oke. Nggak apa-apa. Ini saya bantu aja dari saya aja, Mas Viko. Ya, Ya. di unshare dulu, tolong. Ya, oke. Oke. Oke, udah Pak. Ya, ini kelihatan ya. Terima kasih Pak Fajar sekali lagi. Nggak apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan udah buka link tadi ya, kita akan diarahkan di website yang bernama bbcroft.net. Nah, di bbcroft.net ini ada si pembuatnya ya, seorang software engineer bernama Brendan Bycroft. Nah, dia ini eh, membuat website ini tuh untuk kita bisa melihat visualisasi otak AI, gimana sih bentuknya gitu. Ya, ini visualisasi dari dia. Kalau misalnya kita otak manusia tahu ya bentukannya ada ulir-ulirnya. Nah, ini kalau otak AI nih bentukannya gimana gitu kan. Nah, kalau misalnya lihat di layar di website yang udah Bapak Ibu coba buka linknya ya. Nah, ini eh, bisa dilihat ya, eh, apa namanya, Bapak bisa diraba lah otak AI itu gimana gitu. Nah, ini bisa di zoom in, di zoom out juga, bisa di zoom. Terus juga kalau misalkan otak-otak manusia karena ada sel-selnya juga ya, otak manusia ada sel-selnya juga, ada urin-urinnya. Nah, ini juga sama nih. AI juga nih ada sel-selnya juga nih kecil-kecil nih, tapi isinya angka-angka, angka matematis yang eh, panjang nih. Yang panjang yang bisa sampai sangat panjang ya prosesnya, ada ratusan proses matematis, ribuan bahkan ya, proses matematis sangat panjang. Nah, ini baru di sebuah nano GPT. Ini baru di sebuah nano GPT. Ini parameternya 85.000. Nah, 85.000 saja udah sepanjang ini, Pak. Nah, udah sepanjang ini udah sangat banyak ya, panjang banget prosesnya. Nah, gimana kalau kita bandingkan yang lebih besarnya lagi? Nah, GPT itu small dengan parameter 124 juta parameter. Nah, itu udah jauh banget antara 85.000 dan 124 juta gitu. Sangat jauh ya perbandingannya. Terus juga kalau misalkan kita lihat sebelahnya lagi ada GPT-2 XL. Nah, ini udah 1,5 miliar. Udah 1,5 miliar tuh udah jauh lagi tuh. Itu GPT yang nano GPT tadi aja udah nggak kelihatan lagi tuh visualnya. Udah sangat besar sekali nih yang GPT-2 XL ini. Terus juga ada di sini juga ada GPT-3 ya. GPT-3 itu udah nyentuh di 175 juta, juta ya, Miliar. miliar sorry ya, miliar. Udah sangat banyak sekali parameternya gitu. Nah, ini kan GPT AI ini kan akan terus berlanjut terus ya pengembangannya. Nah, kayak terakhir contoh itu yang ada di GPT-4 ya, GPT-4 itu udah sampai di angka 1,8 triliun jumlah parameternya. Nah, itu lebih besar lagi tuh jumlahnya, akan semakin panjang lagi nih ke depannya kan. Entah nanti ada GPT-5, 6, sampai seterusnya gitu kan. Pasti akan lebih besar lagi gitu. Nah, sebagai informasi juga kan kalau kita tahu ya, otak manusia aja 85 miliar neuron gitu ya. Ya memang tidak apple-to-apple, tapi eh, apa namanya, otak manusia udah sangat canggih gitu. Nah, canggih banget gitu. Tapi ya AI tetap tidak bisa menyanyi mau parameter sampai beribu-ribu triliun, mungkin ya tidak akan bisa menyaingi dari otak manusia gitu. Ya, Betul. jadi nah, terus kalau misalkan kita lihat kembali lagi ya ke dalam di zoom lagi, ada namanya yang attention matrix ini. Nah, di attention matrix ini inilah yang berfungsi untuk sebuah AI itu bisa mengerti konteksnya dan menyusun kalimat-kalimatnya. Hmm. Nah, attention inilah yang berfungsi untuk kenapa
kita kalau bisa ngobrol sama itu kok bisa nyambung gitu ya. Nah ini disinilah dia yang nyambung-nyambungkan gitu kan. Nah, tapi ini juga perlu bantuan kita juga nih, perlu bantuan nih dalam si attention ini memahami konteksnya. Jadi gimana sih kita bisa membuat si AI ini supaya mau sesuai dengan konteks yang kita mau itu ya caranya adalah dengan cara membuat prompt yang baik dan benar. Ya. Jadi sehingga ya AI ini ngerti kita nih mau ngebahas apa nih. Ya, kayak contoh tadi ya kalau misalnya kita pengen ngebahas Apple sebuah produk HP ya ya udah kita harus tambahkan kalimat yang ada unsur-unsur teknologinya gitu. Ya gitu juga kalau misalkan Apple buah ya sebagai buah-buahan ya kita harus bisa ngebahas ada unsur kata-kata buah-buahannya juga gitu. Nah, selanjutnya untuk bisa membuat prompt yang baik dan benar itu akan dipandu oleh Pak Kalis ya untuk bisa menjelaskan Ya. gimana cara membuat prompt yang baik dan benar sehingga kita bisa memaksimalkan nih kinerja AI itu dalam memahami konteksnya itu dan bisa memberikan respon yang sesuai yang kita mau. Ya. Gitu, Pak. Jadi jadi terima kasih Mas Viko. Jadi tadi yang orange sama apel, kalau kita nggak beri konteks atau menarik perhatian si AI dengan baik, ya kebayang tuh, ini dia lari kemana-mana tuh, seluas ini kan. Sehingga kita Iya, perlu bikin konteks atau membuat dia jadi fokus perhatiannya di mana, sehingga dia tidak halu atau bablas atau lari kemana-mana gitu ya. Nah, sehari-hari mungkin iya, Bapak Ibu sudah banyak sekali yang menggunakan Google, Gemini, GPT, dan seterusnya. Nah, mungkin kami berharap sharing berikut ini bisa lebih membantu lagi sehingga bisa menggunakan AI dengan lebih mantap lagi, tepat sasaran, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini akan dibawakan oleh Pak Kalis. Saya akan stop share. Silakan. Ya, Pak Kalis. Oke, ya. terima kasih Pak Fajar. Ya, Ya. jadi seperti tadi yang di topik kita tadi bahwa AI ini dia itu tidak akan bilang tidak. Nih contoh saya buat prompting buat proposal training ya, dia akan menjawab yang dia tahu gitu ya. Nah ini juga contoh kedua, ini juga sama buat sebuah cerita ya, dia akan menjawab aja apa yang diminta gitu ya. Nah, selanjutnya akan saya pandu. Ini saya lewat saja biar agak cepat. Jadi beberapa contoh-contoh yang prompting tadi itu. Jadi mungkin maksudnya kalau yang tadi, yang prompt tadi di ChatGPT ya Pak Kalis ya, yang sebelumnya. Ya, Coba betul. Ini mungkin contoh boleh. Itu kalau kita tulis ada logo. ada logo ChatGPT, itu biasanya kita kalau ngobrol sama ChatGPT ya kita nulis yang pendek-pendek maupun yang memang sekelewat di pikiran kita. ChatGPT selalu baik sekali melayani. Nah, cuman hasilnya ya belum tentu kena, bahkan akhirnya dia dituduh halu gitu ya. Ya. Nah sekarang gimana nih supaya dia nggak lari-lari, lalu kita ya bisa dapat hasil yang memang kita inginkan, seperti itu kira-kira. Oke, lanjut Ya, Pak Kalis. oke, Ya. siap. Terima kasih Pak Fajar. Jadi kembali lagi ke WA bot tadi Brenda, Bapak Ibu bisa coba ketik chat Webi ini ya, Webi. Nanti sama seperti tadi akan ada balasan sebuah link ya, sebuah link. Oke, saya coba ganti stop share, ganti ke tampilannya. Oke, mungkin sambil tunggu ya. Jadi dari link tersebut ini nanti akan ada tampilan seperti ini gitu ya. Ini dari produk dari SSTX gitu ya. Sebenarnya mirip dengan GPT, kurang lebih sama. Tapi nanti kita bisa lihat perbedaannya, salah satu perbedaannya gitu ya. Ini sambil Bapak Ibu bisa langsung buka juga. Ini kita contoh beri perintah buat menu gitu ya. Nah ini akan ada berpikir. Nah kan dari perbedaannya tadi ketika kita buat perintah buat menu karena dia konteksnya nggak tahu, GPT apa namanya si chatbot ini akan memberikan respon yang panduan lah ya, panduan bahwa ini prompting yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah ini ada contoh yang dia berikan juga gitu ya. Bisa juga langsung kita copy paste
gitu. Misalnya kita merasa bahwa ini cocok dengan yang saya mau nih, saya bisa copy paste ke sini. Oke, dia akan apa namanya, membuatkan menu yang kita mau. Tapi juga kita rasa ini tidak cocok dengan yang kita mau. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan prompting yang baik itu, ini saya buat contoh ya. Mohon izin, mungkin agak saya zoom. Nah, poin-poin penting dari prompting itu kurang lebih ada beberapa kriteria. Satu, ini bisa jadi dalam bentuk personifikasi, bahwa kita mau memberikan suatu role terhadap si AI ini gitu ya. Ini ya kita tahu AI ini kan sebenarnya kayak asisten yang serba bisa. Tapi kalau kita misalnya perintah, tolong perbaiki rumah, tapi kalau dia ternyata chef ya tidak cocok gitu ya. Makanya ini kita berikan sebuah personifikasi. Ini tergantung nanti case by case, tapi ini salah satu yang bisa membantu, khususnya yang sifatnya teknis, misalnya untuk coder atau apa namanya, hal-hal teknis tadi, misalnya proposal, ya, atau customer service dan sebagainya. Yang kedua adalah kita harus memberikan perintah yang spesifik, gitu ya, yang artinya contohnya adalah kita mau ada tujuan yang mau dicapai, gitu ya. Ini contoh saya mau bikin membuat daftar menu harian. Dan juga tadi spesifik tadi ya, kita perjelas dengan detail kita maunya apa sih gitu ya. Contoh saya mau menunya terdiri dari sekian jenis makanan gitu ya, dengan variasi. Yang terakhir yang paling penting juga adalah kita mau output yang diharapkan seperti apa. Kan contoh tadi ketika kita pakai GPT maunya, atau yang ini contohnya kita tidak spesifik, dia bikin aja list ke bawah gitu ya. Nah, ini contoh yang prompting yang lebih lengkap. Kita mau bentuk output yang dihasilkan, misalnya bentuk tabel, karena kita tahu bahwa ini adalah untuk kantor kan pasti hari kerja Senin sampai Jumat, terus kemudian bentuknya tabel gitu ya, tabel, sehingga bisa ditempel gitu, hari ini menunya ini, besok ini gitu ya. Nah, ini kita bisa lebih spesifik. Jadi kurang lebih minimal ada 3 atau 4 kriteria tadi, sehingga kita bisa memberi instruksi atau prompting, atau ya bahasa teknisnya, kita bisa menarik attention dari si AI tadi sesuai dengan yang kita mau. Kita coba jalankan. Ya, ini bisa kita tunggu prosesnya. Nah, ini seperti tadi. Jadi ini tadi ya, ada variasi, ada jenisnya, sudah sesuai yang saya mau lah contohnya ya. Jadi ada nasinya, ada sayurnya, ada menu daging lah ya, menu daging. Kemudian ada apa namanya, cemilannya, dan juga ada minumannya. Ini juga sudah kita mau. Pokoknya dari Senin sampai Jumat dalam bentuk tabel, ini sudah sesuai. Terus dalam 1 bulan, ya ini contoh 1 bulan ada 4 minggu gitu ya. Ini contoh yang tadi ya, bahwa kita harus memberikan instruksi yang lengkap, atau istilahnya prompting dengan baik gitu ya. Kemudian, nah ini tulisnya ini bisa Bapak Ibu coba gitu ya, langsung saja gitu. Nah, untuk memulai topik yang ini sebenarnya bisa langsung kita lanjutkan juga kalau misalnya ada koreksi gitu ya. Coba variasi lain gitu ya. Ini kita bisa perintahkan ke AI-nya. Jadi konteks yang tadinya di pembicaraan tadi bisa tetap lanjut gitu ya. Ini contoh, dia akan memberikan variasi yang lain. Jadi konteks tadi tetap masih bisa dilanjutkan sesuai conversation tadi. Kalau tadi contoh yang apel yang bahas buah-buahan, nanti kalau ada pembahasan yang baru, kalau buah ini langsung nyambung gitu ya. Nah, contoh selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini, perlu meriset. Jadi agar konteksnya kembali ke awal lagi. Jadi kalau kita ada pembicaraan yang berbeda lagi, lebih baik di riset saja. Kita bisa membuat pertanyaan dengan konteks yang baru. Ini juga. Kalau di ChatGPT itu kayak buka sesi baru ya, klik yang kotak kecil itu ya, berarti ya, kayak seperti itulah kira-kira. Ya. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi contoh mungkin yang agak sifatnya
pekerjaan gitu ya. Ini contoh mungkin kalau di rumah ya Bapak Ibu punya putra-putri, mau bikin soal, latihan soal gitu ya. Ini juga bisa juga gitu ya. Ini contoh, oke, sama ya kalau dengan prompting yang sederhana, jawabannya seperti ini gitu ya. Jadi Akan Webi ini bisa membantu kita juga untuk membuat prompt yang benar, kira-kira gitu ya? ya, Ya, oke, oke, oke. sama seperti tadi yang ini kalau kita bisa contek dari sini atau mau variasi lain gitu ya. Contoh saya mau buat variasi lain, ini sudah saya ketik juga. Jadi saya mau buat soal matematika SD. Ini tadi ya tujuannya yang mau saya capai. Tidak harus spesifik tadi personanya juga tidak apa-apa gitu ya. Tadi tergantung dari case spesifik. Yang penting tujuannya clear. Lalu detail-detail yang kita harapkan gitu ya. Detail yang kita harapkan tadi ada ini contoh ada 20 soal penjumlahan. Ya kita tahu mungkin anak kelas ini lagi penjualannya sampai 1000-an ya sudah kita sebut penjumlahnya yang sampai angka 1000 gitu ya atau pengurangan sampai ke 1000. Lalu kita juga mau soalnya bisa variasi dong, jangan nanti hasilnya sama semua gitu ya. Gitu. Ini spesifik yang detail tadi. Yang ketiga adalah outputnya. Kita mau misalnya contoh dalam bentuk contoh gitu ya. Formatnya maunya contoh 5 kali 8 sama dengan titik-titik gitu ya. Lalu juga kita mau dikasih dong kunci jawabannya. Ini mungkin agak sedikit curang ya, tapi kalau kita bikin soal pasti tentu pengen punya kunci jawabannya gitu ya. Jadi sekalian kita buat kunci jawabannya, tapi maunya terpisah aja. Jadi tinggal nanti copy paste yang soalnya, kunci jawabannya kita simpan dulu gitu ya. Ini kita jalankan. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini tadi yang kita minta ada 20 soal, ada 20 soal juga gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa soal dan negatif ya. Ini bisa kita koreksi juga. Buat soalnya tidak ada nilai negatif. Ini juga bisa kita adjust lagi sehingga kita dapat yang sesuai yang kita inginkan. Tetapi paling tidak ketika prompting awal itu kita sudah dapat hasil gitu ya. Seperti ini. Jadi dia akan langsung merevisi jawabannya. Merevisi jawaban nanti untuk yang sesuai yang kita minta gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, untuk selanjutnya ini bisa Bapak Ibu juga coba. Ini contoh saya juga buat yang sederhana gitu ya. Ini contoh buat cerita gitu ya. Tadi kalau di GPT kan dia langsung mengarang gitu ya. Mengarang. Oke, karena cerita buat cerita ya saya buatkan cerita. Nah, ini dari WP ini juga sudah ngasih panduan prompting. Ini bisa contoh yang agak spesifik. Wah, ini ada kisah romantisme dua muda-mudi di festival gitu ya. Ini jadi kayak judul sinetron di TV ikan terbang. Jadi kalau GPT kita tulis prompt buatin cerita, langsung dia bablas, kreatif, nulis langsung ceritanya. Nah, bedanya kalau yang Webi ini, karena tujuannya untuk melatih kita juga semakin smarter and upskilled dalam prompting, dia menahan diri untuk ngarang, tapi dia alihkan kreativitasnya untuk memberi contoh prompt, gini loh, kalau mau kasih pesanan ke saya, kira-kira gitu ya. Oke, mantap nih. Terus. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa coba kalau bisa langsung Nah, di iya, betul. komen aja di chatnya yang sudah dicoba seperti apa gitu ya. Ya. Bisa dimulai dengan prompt yang asal dulu ya, prompt yang asal buat cerita itu buat tulisan atau apa. Nah, lihat tuh tanggapannya Webi gimana. Harapannya sih dia tidak langsung ngarang indah panjang lebar ya, tapi dia juga menahan diri dan melakukan tugasnya, yaitu membantu kita menyusun prompt yang memang baik supaya tadi otaknya tuh yang semiliar-miliar itu tuh nggak lari kemana-mana, melainkan masuk ke area yang fokus, attention-nya ya fokus seperti itu. Oke, silakan Silakan. dicoba. Ya,
Kalau bisa di komen aja Bu, di chat Zoom. Oh, Pak Jason Utomo barusan coba untuk buat sales pitch, hasilnya cukup banyak. Oke Pak, semoga Wah, laku Pak, mantap. dapat PO Pak. Dari Medi Aika sudah dicoba, keren. Oh, terima kasih, terima kasih. Oke. Dari Pak Benyamin, kadang saya pesan ke ChatGPT straightforward answer, no need greeting introduction, jangan basa-basa. Iya, oke Pak. Iya, iya, iya. Iya. To the point aja Pak. Gitu. Oke, betul Pak. Oke. Seru ya, seru ya. Oke. Ya, Nah, ini silakan. contoh lagi nih, contoh ya. Ini Mm-mm. berandai lah. Semoga kita semua dapat rezeki ini. Contoh saya minta rekomendasi Paris, restoran di Paris ya. Dia akan menanyakan lagi gitu ya. Mungkin kalau kita mau lebih spesifik, ya tadi contoh misalnya bulan depan mau Paris, tolong buatkan rekomendasi restoran yang khasnya ya, khas di sana. Lalu juga mungkin ada menu spesifik yang diinginkan, ini yang dietary ataupun vegetarian, terus yang dekat juga dengan Menara Eiffel, ya, ataupun punya review bintang yang bagus, ini juga contoh yang bisa dijalankan. Atau mungkin dari Bapak Ibu juga boleh sekalian dicoba. Ya, seru nih ya. Ya, restoran di Prancis yang mana? Kalau manusia kan gitu, yang mana yang dimaksud? Gitu. Oh, Kita ini dari coba. Parinto. Follower bisa berjuta-juta itu AI atau real ya? Oke. Ya kayaknya Follower. kombinasi. Kombinasi karena ada juga jasa yang menyediakan ternak follower tuh Pak Rinto. Saya kayaknya pernah tahu ada ternak follower. Oh iya, ternak yang Heeh. punya HP banyak langsung dijalankan ya. Iya. Oh, ini udah keluar ya dari prompt lebih rincinya Pak Kalis. Oke, gimana Iya, tuh? jadi ini prompting yang lebih spesifik tadi ya, lebih rinci. Ini langsung dapat ada 3 nih rekomendasi. Lokasinya juga sudah Hmm. ada. Ya karena saya belum pernah ke Paris, jadi nggak tahu juga ini posisinya benar apa tidak, Pak. Dan dia jualan juga, menawarkan pemandangan Menara Eiffel yang menakjubkan. Restoran ini milik pilihan menu vegetarian juga. Wah, luar biasa dia sambil jualan ya. Jadi bisa dijadiin sales bot nih kita nih. Ya, si AI ini. Oke. Oke. Terus. Ya, ini contoh yang tadi ya. Jadi sesuai yang kita mau. Ya tadi juga ini eh, rekomendasi ratingnya juga ada gitu ya. Hmm. Itu. Berarti dia juga browsing ya, dia cari taunya sambil cek ratingnya gitu ya. Mantap ya. Oke. Ya, betul, Pak. Jadi kalau kita bicara GPT yang mungkin awal-awal memang dari pengetahuan yang sudah dilatih. Nah, dengan berkembangnya teknologi tidak hanya sekedar dari informasi yang dia punya, tapi juga dia bisa melakukan browsing juga atau googling lah ya. Ya. Itu. Baik. Ini judulnya Ya. restoran, ini jadi menggelitik perut lapar nih, jamnya menjelang jam maksi nih ya, sedia. Oke. Iya. Ah. Sengaja sih, Pak. Ini contohnya, Pak. Oke. Ya. Paling itu yang bisa saya share. Jadi sedikit mengulang tadi ya bahwa prompting yang baik itu tadi tentu satu pertama personifikasi atau role tadi bahwa ini asisten ini mau sebagai apa gitu ya. Khusus untuk yang hal teknis itu sangat penting gitu ya. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan tadi adalah kita pengen apa nih yang mau dicapai dari AI tadi. Yang ketiga adalah perintah yang spesifik gitu ya. Nah, spesifik tadi ya termasuk detail-detail yang mau kita inginkan gitu ya. Yang terakhir yang nomor 4 adalah output gitu ya. Output yang kita harapkan itu bisa spesifik tadi, contoh adalah dalam bentuk tabel gitu ya. Sehingga dengan sekali perintah dia langsung tepat gitu ya si AI tadi. Itu sih saya kembalikan mungkin ke Pak Ya. Fajar gitu ya. Ya. Baik, dengan demikian sambil nanti mungkin setelah sesi kalau masih mau diketik isi silakan bisa dilanjutkan. Nah, dengan demikian kita sudah selesai acara webinar kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya dari Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, excellent people, Technovators. Terima kasih juga Pak Ugi yang telah menyampaikan core session dan juga Pak Kalis dan juga Mas Viko.
Semoga kita semua bisa terus meningkatkan dan memajukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, maupun juga untuk masyarakat dan juga sekeliling kita semua. Demikian webinar kita selesai hari ini. Sampai jumpa di acara-acara kita yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih.